Karena kemakmurannya yang besar selama bertahun-tahun, Zimbabwe dijuluki sebagai permata Afrika. Zimbabwe sendiri merupakan sebuah negara yang terkurung daratan, yang terletak di Afrika Tenggara, yang letaknya antara Sungai Zambezi dan Limpopo. Negara ini berbatasan dengan Afrika Selatan di selatan, Botswana di barat daya, Zambia di selatan utara, dan Mozambik di timur. Negara ini merupakan rumah bagi salah satu air terjun terbesar di dunia, dan telah diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO, yang bernama air terjun Mosi Oatunya, atau Victoria. Air terjun ini dinamai Ratu Victoria, oleh penjelajah Skotlandia David Livingstone. Mayoritas penduduk di negara ini adalah etnis asli Afrika sebesar 99,4%, terutama etnis Shona dan etnis Ndebele. Sebagian populasinya memeluk agama Protestan sekitar 74,8% dan Roma Katolik 7,3%. Harare merupakan ibu kota dari negara ini. Kota ini adalah pusat pemerintahan sekaligus sebagai kota terbesar di negara Zimbabwe, dengan diperkirakan penduduknya sebesar 1.606.000 jiwa, dengan penduduk area metropolitan sebesar 2.800.000 jiwa. Secara administrasi, Harare adalah sebuah provinsi metropolitan, yang bergabung dengan kota Chitungwiza dan Epworth. Sejak tahun 2000, Zimbabwe telah beralih dari negara yang paling kaya, menjadi negara termiskin, hingga butuh bantuan. Zimbabwe mengalami bencana ekonomi, mulai dari ekstrim hiperinflasi, hingga resesi, yang berdampak buruk pada kehidupan masyarakat. Namun, semenjak tahun 2008, ekonomi Zimbabwe mulai membaik dan menjadi salah satu dengan pertumbuhan paling pesat di Afrika. Antara tahun 2009 hingga 2011, rata-rata pertumbuhan PDB Zimbabwe tercatat sebesar 7,3%. Negara Zimbabwe memiliki bahasa resmi terbanyak di dunia, yakni mencapai 16 bahasa resmi. Faktanya, negara ini memegang rekor dunia Guinness untuk negara dengan bahasa paling resmi. Keruntuhan Hami merupakan kompleks situs berdinding batu yang luas, dan pernah menjadi ibu kota negara bagian Butua. Hami dikembangkan antara tahun 1450 dan 1650. Danau Kariba adalah danau reservoir buatan manusia terbesar di dunia berdasarkan volume. Pelancong akan menemukannya sekitar 1.300 km di hulu dari Samudra Hindia, di sepanjang perbatasan antara Zambia dan Zimbabwe. Mupunga Unedovi merupakan hidangan tradisional Afrika, yang berasal dari Zimbabwe. Hidangan sederhana ini, dibuat hanya dengan kombinasi 3 bahan saja, yaitu beras panjang, selai kacang, dan garam. Bendera Zimbabwe penuh dengan simbolisme. Misalnya, garis hijau melambangkan vegetasi dan pertanian. Warna emas melambangkan kekayaan mineral negara tersebut. Garis merah melambangkan perjuangan meraih kemerdekaan. Kulit hitam mewakili sebagian besar warganya yang berkulit hitam. Nama Zimbabwe berasal dari bahasa Shona yang berarti rumah dari batu yang megah. Nama ini mengacu pada situs arkeologi kuno yang terkenal di negara ini, yaitu Great Zimbabwe. Situs ini merupakan saksi bisu dari peradaban yang kuat pada masa lampau dan menjadi salah satu tempat bersejarah yang menarik untuk dikunjungi. Matobo Hills di Zimbabwe terkenal dengan formasi batu-batunya yang unik. Salah satu batu terkenal di sana adalah batu mengembara, yang memiliki tinggi sekitar 15 meter dan dianggap sebagai tempat bersemayamnya roh nenek moyang oleh suku-suku setempat. Matobo Hills juga merupakan tempat bersejarah dengan banyak lukisan gua kuno dan makam tokoh-tokoh terkenal seperti Cecil Rhodes. Zimbabwe memiliki kebun binatang yang unik bernama Wild is Life. Kebun binatang ini berfungsi sebagai pusat rehabilitasi dan penyelamatan untuk satwa liar yang terancam punah. Pengunjung dapat belajar tentang upaya konservasi dan melihat hewan-hewan yang dirawat di sini, termasuk gajah, singa, dan kuda Nil. Zimbabwe memiliki musim hujan yang mengesankan. Musim hujan dimulai sekitar bulan November dan berlangsung hingga Maret atau April. Selama musim ini, sungai-sungai mengalir dengan deras, air terjun menjadi lebih kuat, dan padang rumput menjadi hijau subur. Ini adalah waktu yang baik untuk mengunjungi taman nasional dan melihat satwa liar yang bermigrasi. Di pinggiran kota Harare, terdapat kawasan yang dikenal dengan batu balancing alami.
Batu-batu besar ditempatkan dengan sangat seimbang di atas batu lainnya tanpa menggunakan bantuan manusia. Fenomena ini sangat menarik dan menjadi daya tarik bagi pengunjung yang ingin melihat keajaiban alam yang unik. Setengah dari semua badak hitam yang tersisa di dunia ini tinggal di negara Zimbabwe. Zimbabwe menempati urutan yang terakhir di antara negara-negara yang ada di dunia ini dalam hal harapan hidup penduduknya. Bayangkan, pria Zimbabwe hidup rata-rata hanya sekitar 37 tahun saja, sedangkan wanitanya jarang melewati usia 34 tahun. Pakaian nasional orang Zimbabwe terdiri dari rok, topi, kalung tradisional dan anting-anting. Menurut masyarakat Zimbabwe, pria dengan perut buncit menandakan bahwa dia kaya, karena dia bisa makan daging setiap hari. Mitos mengatakan bahwa negara ini adalah negeri dalam Alkitab yang dikenal sebagai Opir, yakni tempat Raja Salomo menerima barang-barang berharga seperti gading dan emas. Di negara Zimbabwe, bagi warganya yang berjenis laki-laki berkulit hitam, sangat diperbolehkan mempunyai banyak istri. Taman Nasional Matopos adalah pilihan untuk menyaksikan satwa liar, namun selain itu, taman ini juga memiliki seni tradisional dan gua batu karya masyarakat setempat. Di bawah sinar matahari yang terik, sejumlah lelaki berkumpul untuk menyanyi, bersiul, dan melolong di bawah pepohonan kerontang, tanpa daun, di sebuah pinggiran desa Zimbabwe Timur. Hal ini merupakan ritual untuk memanggil hujan. Sebagian masyarakat Zimbabwe percaya bahwa meminum air seni dari babon, atau kera besar dari padang pasir, bisa membantu mereka segera memiliki anak. Menurut mereka, tingginya estrogen dalam urin babon diduga dapat merangsang kesuburan dengan mempersiapkan ovarium, agar lebih mudah hamil. Biasanya masyarakat Zimbabwe mengkonsumsi urin babon dengan cara dicampur dalam koktail atau bir. Adat istiadat perayaan Tahun Baru di Zimbabwe merupakan perpaduan tradisi Eropa dan Amerika. Perayaan di Zimbabwe biasanya berupa tontonan, dengan kembang api, perayaan, dan hitungan mundur hingga tengah malam. Di Zimbabwe dianggap sangat penting untuk berkumpul kembali dengan keluarga untuk perayaan Tahun Baru. Jadi umumnya masyarakat akan pulang ke rumah keluarganya yang sebagian besar berada di pedesaan, untuk berkumpul kembali dengan orang tua, saudara dan teman. Dengan melakukan hal tersebut, diyakini membawa keberkahan dan keberuntungan. Jika Anda berada di Zimbabwe selama liburan Tahun Baru, Anda akan melihat keluarga menikmati musik, makanan, dan menari bersama. Mengenakan baju baru pada hari Tahun Baru umumnya merupakan hal yang umum untuk melambangkan awal yang baru. Oleh karena itu, para orang tua akan berupaya untuk memiliki baju baru khusus untuk anak karena sebagian besar anak menantikannya. Baju baru adalah hadiah terbaik yang dinanti-nantikan anak-anak. Terima kasih banyak sudah menonton. Semoga terhibur dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum. Sampai jumpa di segmen berikutnya.